Shalom Bapak Ibu semuanya. Ketemu saya setahun sekali ya, kadang-kadang 2 kali. Berarti ini yang pertama tahun ini. Saya ingat saya akan kesini lagi Oktober ya. Dan di tahun baru ini saudara lihat saya ada penampilan baru. Ya, berkumis saudara ya. Saya kira itu pakai face up Pak kumisnya Pak. Enggak, ini asli nih, lihat goyang-goyang. Ya, kalau di sosmed ada jenggot, itu jenggotnya face up saudara ya. Tapi kumisnya asli. Ya, oke, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Dan hari ini kita bicara yang ibadah sekarang. Saya berikan tema millennials, tantangan dan solusi ya. Nanti sore kalau mau bicara mengenai malam ya, yang pengen tema keluarga, saya akan malam kembali bicara keluarga, ayah dan ibu. Tapi sekarang ini saya pikir saya kumpulkan, saya akan berbicara mengenai milenial, tantangan dan solusi. Karena emang zaman ini, milenial ini membawa tantangan tersendiri ya bagi kita semuanya. Di antara tantangan itu misalnya kalau saudara pengusaha sedang mengalami gelombang kebangkrutan di mana-mana. Dan jangan salahkan pemerintah, kenapa ini global, bukan cuma di Indonesia. Diambil 10 terbaik di muka bumi pertumbuhan ekonomi, Indonesia masih masuk. Diambil 5 terbaik, Indonesia masih masuk. Saya kemarin beberapa bulan yang lalu sama istri pergi ke Yunani, lebih parah daripada Indonesia. Yang namanya Santorini, kayak Balinya Indonesia, sepinya minta ampun. Kita bisa di satu kawasan duduk di pantai, kita hanya berlima, berenam. Kita naik cruise kapal yang harusnya untuk misalnya 50 pasang, cuma 10 pasang. Jauh lebih sepi lagi. Jadi memang itu global. Kalau Anda bukan pengusaha, tapi Anda karyawan, juga sekarang sedang mengalami efisiensi di mana-mana. Di mana memang perusahaan makin efisien dan menggunakan beberapa orang karyawan saja. Kalau kita bicara bank, dulu ada berapa puluh teller di depan, sekarang digantikan ATM. Yang di Indonesia, di Jakarta misalnya dulu gerbang tol, ada 15 gerbang tol gitu ya. Satu gerbang butuh berapa pegawai, satu hari 3 shift gitu ya. Sekarang pakai mesin semuanya. Dan itu kan bukan hanya itu, industri pun demikian, maka gelombang PHK di mana-mana. Kalau mau lebih detail lagi, saya bukan mau ceramah bisnis, maka hanya ngasih ting gitu aja ya. Masuk aja ke Google sendiri, ketik nama millennial kills everything. Ada diperkirakan 50 bisnis dan pekerjaan yang 10 tahun lagi tidak akan dipakai. Maka kalau Anda sedang kuliah, lihat, 5 tahun lagi nggak dipakai, udah ganti jurusan gitu ya. Atau nggak usah ganti jurusan, tapi dengan itu digunakan sebagai fondasi pekerjaan. Karena jurusannya bisa sama, tapi kerjaannya bisa berbeda. Dan terlalu banyak yang diramalkan untuk berubah. Masih lama lah Pak Jarod, jangan bilang begitu. 2013 saya dan kongsi saya konsultasi. Waktu itu kami punya stokis di 230 kabupaten. Perusahaan yang saya miliki namanya IFA Dasyat. Selain LSP Animasi dan PT Happy Liquid. Tapi yang terbesar yang IFA Dasyat ini. Dan tahun 2013 kami dikasih nasihat, MLM Sunset, segera bikin usaha yang lain. Saya pikir masih ada waktu lah, mungkin 10 tahun. Indonesia ini sosial banget, arisan di mana-mana, orang ketemu, undang ke rumahnya, bahkan mereka beli barang yang tidak perlu. Beli kulkas untuk rak baju, beli cookware yang mahal, yang bisa disimpan makanan dan tidak akan oksidasi, makanannya awet gitu. Tapi beli untuk dipajang di ruang tamu. Ya, itu Indonesia banget. Maka di pasar yang luar biasa, di mana orang punya daya beli luar biasa, dan karena sosialnya, pengen pamernya, maka bisnis MLM pasti masih ada waktu 10-15 tahun ke depan gitu. Saya pikir nanti saya akan sekolahkan anak saya di luar negeri bisnis, dan nanti saatnya di-convert menjadi digital gitu. Nah, anak pergi sekolah ke luar negeri ya, belum lulus, usaha saya sudah tutup. Jadi cepet banget gitu. Jadi percepatannya luar biasa, lebih cepat daripada persiapan yang kita lakukan. Maka mungkin jangan mengabaikan ramalan, bukan ramalan rohani ya, ramalan bisnis, bahwa ada banyak yang begitu berubah. Nah, kita sekarang melihat dulu selain itu yang lebih ke arah pribadi kita. Untuk menyiasati hal-hal seperti itu, maka yang penting kita perlu mengembangkan keprofesian kita, harus sedikit lebih multitasking. Karena ketika terjadi efisiensi, yang dipertahankan yang multitasking. Ini bisa sekretaris, bisa ngurus dokumen, bisa bikin appointment, sekalian dah, 3 orang pecat, ini yang ngerjain semuanya. Jadi maka yang multitasking akan lebih dipakai.
Tapi hati-hati, beberapa orang sekarang banyak milenial yang multitasking tetapi tidak fokus. Jadi kalau masalah milenial itu apa sih? Masalah yang mereka gitu ya. Multitasking tapi nggak produktif karena nggak saking multitaskingnya lalu nggak fokus. Akhirnya tidak produktif. Jadi kita perlu belajar bagaimana kita bisa multitasking tapi fokus. Apalagi masalah untuk millennials yang namanya banjir informasi, information flooded. Ciri-cirinya adalah insomnia kalau sudah parah. Jadi saudara ini bukan kurang informasi, kebanyakan informasi. WA yang nggak perlu ya diikuti, grupnya dibacain satu-satu, Instagram dibuka satu-satu, lihat satu-satu, informasi dibaca satu-satu. Otak kebanyakan informasi, Anda mau tidur, otak masih mengingat semua informasi. Sehingga ciri-cirinya adalah orang yang kebanjiran informasi, lelah sekali, saya capek banget, tapi tidak bisa tidur. Kenapa? Karena otaknya belum berhenti mencerna informasi. Maka caranya adalah batasi informasi. Ya, batasi secara sengaja, hanya saya mau baca yang ada perlu dan ada kepentingan. Yang enggak cukup judulnya aja, oh itu lagi dituntut pengadilan, oh itu lagi dikerjain sama gereja palsu, itu lagi dikerjain sama Apostle and Style. Nggak usah dibacain satu-satu komennya, saudara ya. Cukup tahu aja gitu, saudara. Ya, dibacain satu-satu, saudara. Emosinya ke bawah, otaknya mikir, wah sudah capek, nggak bisa tidur. Anda bisnisnya adalah kafe, udah cari informasi yang berhubungan. Informasi yang lain cukup tahu aja, oh begitu, oh begini, oh ekonomi begini, oh saham begitu, cukup tahu saja. Ya, kalau enggak kita banjir informasi. Kita hamba Tuhan, oh tren gereja yang lagi bertumbuh, kalau di negara ini itu, ya sesuai bidang kita. Tapi mungkin bidang yang lain ya cukup tahu saja, baca judulnya aja kira-kira begitu. Itu untuk mencegah kita banjir informasi. Ya, kebanjiran sehingga ditambah lagi kalau kurang karakter, ya banjir informasi saja sudah membuat orang mood energi lemah, sulit fokus, susah mengambil keputusan, insomnia, kelelahan dan susah tidur. Itu namanya gadget addictive symptom. Ya, itu masalah zaman sekarang. Apalagi masalah anak-anak muda sekarang, milenial sekarang. Oke, ya. Saya baca aja, Anda ikut baca juga boleh. Orang bijak, santun bicaranya. Orang baik, sopan perilakunya. Orang pintar, tepat berpikirnya. Orang stres, update status melulu kerjaannya. Saudara ya. Itu orang nganggur, orang stres. Boleh update status, saya ya update tiap hari. Ada suka quote gitu ya, setiap hari saya punya Instagram, punya Facebook, saya update loh. Bahkan saya punya 8 akun Facebook, itu semuanya diupdate tiap hari. Tapi saya nggak butuh waktu lebih 30 menit. Karena saya hanya buka, share Instagram, kan otomatis ke Facebook juga. Baru dari Facebook ke beberapa akun, selesai. Share apa? Inspirasi. Saya nggak akan update dikit-dikit makan bakso, upload. Enggak saudara ya. Pokoknya inspirasi hari ini, gitu, upload gitu ya. Cukup, batasi aja, supaya produktif gitu ya. Tapi kalau tiap jam ngupdate ini kerjaannya apa? Sibuk tapi nggak ada duitnya gitu loh ya. Ya cari kesibukan yang ada uangnya gitu ya. Bukan berarti kita cari uang terus, tapi kan kalau toh nggak ada uangnya, kayak saya kan juga nggak ada uangnya. Papa tuh ngupdatein begitu dapat apa Pak? Yang nggak dapat apa-apa. Tapi kan ini yang diupdate adalah kan inspirasi, orang lain komen diberkati, setuju, amin begitu ya. Oh, orang dapat pencerahan, paling enggak berguna lah gitu ya, itu masih bisa. Tapi ya dibatasi, jangan terus-terusan. Kalau diteruskan nggak ada habisnya, mengganggu yang lain. Akhirnya apa? Tidak produktif. Kita harus produktif karena persaingan makin ketat, bisnis makin susah, harus produktif. Ya. Apalagi masalah milenial sekarang ini, gaul asik tapi gitu loh. Kalau istilah kasarnya ada duitnya enggak gitu loh ya. Sibuk, komunitas bener, tapi mulai pilihlah komunitas yang berhubungan dengan tujuan hidup. Hamba Tuhan punya komunitas hamba Tuhan. Pebisnis, komunitas pebisnis ya. Apa punya yang itu pasti akan menunjang. Komunitas itu perlu sekali. Tapi jangan sampai sibuk yang sebenarnya enggak perlu. Ya, itu akan membuang waktu. Apalagi masalah milenial, pencitraan tapi bukan gambar diri. Maka yang disibuk, yang dikemas adalah fashionnya, penampilannya, bukan karakternya.
Itu masa lalu. Kenapa? Karena memang zaman sekarang ini segala sesuatu dinilai dari apa yang dipakai, mobilnya apa, rumahnya berapa, di komplek mana, jamnya apa, diberkati apa enggak ya, casing semuanya. Itu global, di mana-mana memang begitu. Ya, maka kita perlu, itu bukannya enggak perlu gitu ya. Saya pernah komentar diserang juga, saya bilang, pendeta sepatu 10 juta wajar dong kalau jemaatnya 1000. Itu ada yang marah, ada yang setuju. Tapi ya biarin aja, karena memang wajar dong ya. Kalau jemaatnya 1000 kan kolektanya banyak, sepatu 10 juta kan enggak apa-apa juga gitu ya. Kenapa? Kan duitnya banyak gitu kan. Tapi yang enggak wajar tuh kalau misalnya duitnya sedikit, gayanya berlebihan. Ya, akhirnya kita hidup di atas batas kita. Atau duitnya banyak gitu, pakaiannya kere. Ya, kalau saya ya agak kere. Agak lah. Ya masih oke lah. Itu namanya wajar ya. Jangan wajar atas, apa kelebihan di atas, kelebihan di bawah juga. Tapi kalau anak saya bilang, tapi papa itu agak bawah gitu ya. Ya nggak apa-apa lah. Ya, jadi kita perlu wajar gitu ya. Bangun gambar diri sebagai kekuatan. Kenapa demikian? Nanti itu sebenarnya solusi atas semua masalah tadi, ya, termasuk masalah ini. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Kita baca dulu quote-nya. Semua tadi kita baca dulu sebagai pendahuluan quote ini. 1, 2, 3. Perubahan tidak bisa dihindari, tetapi kita bisa mempersiapkan diri, membangun kapasitas dan kompetensi, membangun karakter ilahi. Apa yang perlu kita bangun? Maka yang perlu kita bangun di tengah persaingan yang luar biasa, kita harus produktif, kita harus efisien, kita harus berhasil memberikan dampak, maka kita perlu mengenal diri kita berdampak pada bidang yang pas, punya komunitas yang pas, karena kita tahu siapa diri kita, mau dibawa kemana dengan siapa. Itu fondasinya adalah mengenal diri kita. Yang Alkitab katakan dalam Mazmur 139, sebab engkau telah membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ditenun, karya seni, bukan printing, bukan tekstil, bukan produksi massal. Keunikan kita itu bukan cuma unik atau antik, tapi dahsyat dan ajaib. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daud sadar dirinya unik dan luar biasa. Dia nggak minder dengan kecilnya. Dia punya gambar diri adalah karakternya. Dia punya keyakinan adalah penyertaan Tuhan. Lihat Goliat yang besar, dia nggak minder. Dan dia yakin menang karena Tuhan akan membuat engkau kalah. Jadi dia keyakinannya itu Tuhan. Boleh sih ditambah keyakinan pakaian, boleh juga. Tapi waktu Daud dikasih pakaian tentara, dia malah nggak bisa jalan. Daud dipakai baju tentara, iya kayak orang disunat jalan. Aku pakai baju gembala aja dah, gitu ya. Saya jadi diri saya aja dah, gitu. Saya juga bisa sih mencoba, gitu ya. Baju rapi, pakai dasi, sepatu disemir, jasnya klimis, jalan pelan-pelan. Saya stres. Nah, emang saya begini, udah saya jadi diri saya bahagia gitu ya. Yang penting gak antik tapi unik. Loh, unik sama antik beda saudara. Antik itu nyeleneh gitu ya. Saya bukan antik, saya ini unik gitu. Saya mau jadi diri saya sendiri. Setiap orang hebat dalam bidangnya masing-masing. Pak Jarod anaknya hebat ya? Enggak sih, anak saya itu bidangnya pas. Kalau kita pakai ilustrasi, misalnya kura-kura pasti ahli berenang, kelinci pasti ahli dalam lari. Kelinci suruh belajar berenang, enggak bisa mah, belajar lagi enggak bisa. Harus belajar lah, kamu enggak bisa. Aduh, aku nih kok gini ya, makanya rajin. Wah, stres tuh anak. Tapi kalau kura-kura selalu berenang, asik banget mah. Aku ke dalam, wih luar biasa mah, indah banget. Hati-hati loh ada ombak, aku bisa tangani mah. Kalau bidangnya pas, bukan enggak ada masalah. Tapi ombak ataupun arus itu bagi kura-kura itu masalah alamiah. Saya punya jiwa dagang, entrepreneur. Lalu sekolahnya teknik industri pangan, kerja di pabrik makanan. Saya stresnya luar biasa. Saya bukan ahli menangani orang. Tapi ketika saya dagang, saya ahli menangani pelanggan. Ada masalah, rugi. Tapi bagi saya itu biasa. Saya dikirim ke luar negeri sama Astra, dikasih target, omset harus sekian. Waduh, itu orang lain bisa stres. Saya juga stres, tapi stres yang terkendali. Saya berhasil karena bidang saya pas. Anak saya berhasil karena bidangnya pas. Jadi kita akan hebat, setiap kita akan hebat pada zaman seperti ini, asal bidangnya pas. Untuk mengenal bidang yang pas, selain ilmu mengenai sanguin, phlegmatik, melankolik, kolerik atau temperamen dasar, ini sama dengan DISC, dominan kolerik, intim berarti sanguin, stabil berarti phlegmatik, C cermat berarti melankolik. Ini ilmu yang sama dengan foto karakter, merah berarti kolerik,
Ijo berarti plekmatik, kuning berarti sanguin, biru berarti melankolik. Anak saya nomor 1, dia dites gitu ya, melankolik, cocok banget, rapi, perfeksionis, kapan tidur, kapan bangun, kapan bikin PR, kamarnya rapi, sekolahnya rapi, bajunya rapi, pakainya rapi, perfeksionis, semua yang terbaik, maka dia ranking 1. Melankolik, enggak pandai bicara, maka dia enggak pandai bergaul. Istri saya sampai cariin teman supaya bergaul. Gitu ya. Singkat cerita, ketika dia lulus SMA mau kuliah, mengalami kebingungan. Aku mau jadi apa ya? Kalau pakai foto karakter, DISC dan temperamen dasar, cocoknya dokter. Apalagi beasiswa nilainya rata-rata A. Tapi anak saya itu bergumul, kok aku nggak yakin banget ya Pak ya, kalau aku tuh dokter. Iya sih, kamu tuh melankolik aneh. Melankolik itu nggak suka gaul, tapi kamu gaul sekarang. Dulu nggak suka, tapi sekarang kamu berubah suka gaul. Kamu passionnya sosial banget. Melankolik harusnya hold money, kamu giving. Nah, kamu spesies langka. Kalau begitu jangan pakai pendekatan temperamen dasar, jangan pakai foto karakter, bahkan pakai DSC. Ini cocok untuk hal yang lain. Coba untuk pekerjaan kita pakai personality test. Ya, kalau Anda baca di Google pasti bingung. Yang ini nyalain ilmu ini ya saling menyalahkan, biasa orang dagang. Kalau saya bukan dagang, pakai aja semua ilmu. Maka waktu itu anak kami dites dengan tes MBTI yang membagi manusia menjadi 16 macam. Apa dia ekstrovert atau introvert, sensoring atau intuitif, thinker atau feeling, judger ikut aturan atau perceiver yang lebih oke, gitu. Nah, anak saya dites 4 kombinasi masing-masing E atau I, S atau N, T atau F, J atau P, gitu ya. Lebih detailnya Anda masuk Google aja, ketik MBTI atau kepribadian tes, ini muncul semuanya. Nanti Anda bikin jawab pertanyaan, muncul kesimpulan. Begitu muncul kesimpulan, saya ENFP, saya ketik lagi di Google, ENFP, enter, jebret, kamu adalah deskripsi. Ya, kalau yang belum menikah, selain deskripsi muncul saran pasangan alamiah, saran berdasarkan manajemen kepribadian. Dan MBTI ini tak analisa ilmunya, dia masalah perjodohan menggunakan konsep Alkitab, di mana yang namanya jodoh itu wadah sama tutup, Adam sama Hawa, di mana ada bagian yang tidak ada di Adam, adanya di Hawa. Sehingga disarankan yang namanya jodoh justru yang berbeda. Itu berarti fondasi saran, ya. Karena saya kalau belajar ilmu tuh lihat kenapanya penting dulu, gitu ya. Oh, fondasi sarannya Alkitabiah, maka saya berani menyarankan. Ya sebenarnya yang lain juga Alkitabiah, asal kita menggunakan datanya yang penting. Ya, itu kan cuma alat deteksi. Nah, dengan tes ini maka akan menjadi ada 16 macam orang. Kalau pakai temperamen dasar ada 4, tapi ya 4 kombinasi 16 juga. Sunplek, sanguin, plekmatik, jadi 16 macam juga. Cuma ini lebih ke kepribadian yang lebih ke profesi. Jadi ketika anak saya dites, dia melankolik, maka pembimbing akademik di Singapurnya nyuruh dia dokter. Tapi dengan tes ini, maka anak saya itu dites ENFP. Menurut definisinya adalah inspiring leader. Maka saya bilang anak saya, nak, kamu kayaknya jangan dokter dah ya. Kamu sekolah psikologi, behavior science, atau bisnis bukan menjadi entrepreneur. Papa ini dites ENFP cocok juga entrepreneur. Berani, orang miskin, nabung, punya duit, dagang, rugi, nggak stres. Tapi kamu ada melankoliknya, nabung, dagang, rugi, matilah kau. Menangis menyesali. Papa ini nggak ada nyesalnya. Oh, padahal miskin loh, nabung, dapat sekian miliar gitu kan bertahun-tahun sudah, rugi, jegret. Ketawa. Ketawa saudara. Jadi aduh gitu, aku rugi Pak Jarod berapa? 1 miliar, nggak apa-apa lah. Kenapa nggak apa-apa Pak Jarod begini? Tak ceritain begini. Jadi Bapak miliar, iya. Dia ikut ketawa. Kenapa? Dia ketawa karena saya lebih banyak. Jadi saya rugi aja bisa bikin orang ketawa gitu ya. Yang ketawa lebih sedikit. Ku ceritain gue lebih banyak. Wah, dia ketawa juga gitu. Dikenapilah ayat, penderitaanku adalah penghiburan bagimu gitu kan. Loh, kan ada ayatnya saudara, ada ayatnya. Loh, beda zaman. Paulus itu zaman di mana orang menginjil digebuki gitu kan. Orang Kristen lain digebuki. Paulus bilang, aku digebuki lebih parah. Penderitaan Paulus, penghiburan yang lain. Nah, kan saudara kan penghiburannya penderitaannya bukan digebuki ya kan. Usaha tutup, rugi, ditipu gitu. Maka kalau saya kesaksian, ditipu lebih banyak, rugi lebih banyak cuman ketawa. Lebih banyak.
Lah ini entrepreneur, rugi untung biasa banget. Saya amati anak saya nomor 1, kamu bukan entrepreneur. Kamu sekolah bisnis bukan untuk menjadi entrepreneur. Kamu otaknya kuat, analisamu kuat karena kamu orang melankolik. Kamu sekolah bisnis untuk menjadi konsultan, penceramah bisnis. Karena kamu adalah seorang inspiring, seorang motivator. Maka akhirnya dia sekolah bisnis untuk menjadi penceramah bisnis. Dan sekarang dia bekerja seperti itu hari ini. Dan kliennya banyak banget. Gimana kerjaanmu nih ya? Pak, aku tuh terima kasih banget loh. Papa arahkan aku ke jurusan yang pas. Jadi anak saya sebenarnya bukan hebat. Menurut saya dia tuh pas. Karena pas jurusannya, bidangnya hebat. Kura-kura suruh berenang. Asik, bagus. Hebat dia berenang. Ya kan? Jadi yang penting pas. Baik untuk anak atau untuk diri sendiri. Kita perlu menemukan bidang yang pas. Saya kuliah insinyur. Lulus insinyur, kerja di pabrik makanan S26 dari Amerika, pabrik makanan bayi, pas dengan ilmunya. Tapi nggak pas dengan jiwa saya. Maka di pabrik saya stres 3 tahun. Masuk Astra, umur 27 diterima di Astra. 27 tahun saya baru tahu bahwa saya orang sosial, orang dagang. Tapi otaknya sudah terlanjur insinyur. Maka Astra buang otak saya. Ya, saya nggak pakai ilmunya Bapak, ya ilmu kamu kalau mau kerja di sini jadi sales tak ajari pasti bisa 3 bulan cukup, gitu. Ternyata bener loh kalau sesuai nyawa, sesuai jiwa, sesuai kepribadian, pas pada bidangnya kita lebih produktif. Maka temukan kepribadian, lalu bekerja pada bidangnya. Saya percaya yang namanya panggilan Tuhan. Kita sering bicara panggilan gitu ya. Tuhan tuh pasti memanggil kita sesuai dengan keunikan yang Dia ciptakan. Pasti nggak jauh-jauh dari keunikan diri. Kan kita unik ini Tuhan yang bikin. Jadi kita tuh penginjil, gembala, atau pengajar. Saya udah jelas, saya pengajar, kan? Maka saya nggak mau jadi gembala. Teman saya panggilannya bukan gembala, jadi gembala mati, jadi gembala mati. Saya nggak mau mati muda. Saya kalau bayangin kerjaan gembala begitu, kok sanggup ya? Saya nggak sanggup, Pak. Saya nggak punya passion hal itu gitu ya. Kalau Pak Yusa, saya yakin nggak akan mati-mati dah. Udah cocok Pak, udah pas Pak. Ya, saya nggak bisa tinggal dalam satu tempat setiap minggu gitu deh, matilah saya nanti. Saya nggak mau mati saya. Pak Jarod nggak bikin gereja Pak. Kalau banyak yang nanya Pak Jarod di gereja di Jakarta gembalain mana gitu. Kenapa? Ya anakku di sana biar ke gereja Bapak. Enggak, saya nggak punya gereja. Bapak khotbahnya bagus. Ya khotbah bagus nggak harus jadi gembala. Kenapa nggak jadi gembala Pak? Nggak mau mati muda. Masing-masing Tuhan kasih panggilan masing-masing. Tapi panggilan itu pasti berhubungan dengan Tuhan menciptakan keunikan kita. Ya. Oke, kita lanjutkan. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saya antusias, maksimal, dan bahagia karena bekerja di bidang yang tepat. Di era yang serba cepat ini kita juga harus mengalami percepatan, akselerasi, peningkatan, next level. Apapun istilahnya adalah pengembangan kepribadian secara lebih cepat daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan Paulus adalah salah satu contoh orang zaman dulu tapi bisa kontekstual hari ini mengenai yang namanya hidup maksimal. Karena Paulus menurut saya adalah orang yang maksimal luar biasa. Nulis buku paling banyak, bukunya dikanonkan jadi Alkitab. Dia buka gereja di Rom, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, itu semuanya gereja pembukaan dari Paulus. Dia church planting paling banyak. Kenapa orang ini begitu produktif? Kenapa orang ini begitu hebat? Kenapa orang ini begitu jelajahnya luar biasa? Semua kota yang bisa dijelajahi dengan alat transportasi pada waktu itu dia kunjungi semuanya, dia selesaikan. Waduh, itu orang yang luar biasa, orang misi luar biasa. Ya, saya nggak misi-misi banget. Ya, kalau saya nanti sampai di surga nggak tahu siapa yang nyambut, saudara. Kemarin itu ketika teman kami Pak Fedri Kumasih meninggal, ada orang dapat penglihatan, lalu bercerita di kebaktian penghiburan bahwa penglihatannya waktu Pak Menteri meninggal disambut sama Daud karena pemuji penyembah gitu. Saya bilang sama teman saya namanya Irwan Wijaya, nanti kalau lu mati disambut sama Paulus. Itu namanya orang hari ini di Uzbekistan, besok pulang ke Batam, gak lama lagi udah di Papua gitu. Wah, penginjilan, tapi penginjilan kalau kan saya ceramah keluarga gitu ya. Wah, yang nyambut Paulus. Kalau kamu gak ada yang nyambut. Ya kita kayaknya gak ada tokoh keluarga deh gitu. Ya gak tahu dah, berarti yang nyambut Tuhan Yesus sendiri. Ya.
Nah, kenapa Paulus ini luar biasa? Dia punya tujuan hidup. Dia punya tujuan hidup. Dia punya karakter yang berhubung dengan tujuan hidupnya. Dia punya konsep hidup. Kalau saya hidup berarti berbuah. Itu konsep hidup, tujuan hidup yang menjadi nilai hidup atau karakter hidup. Nah, di zaman sekarang ini kan zaman yang penuh tantangan, perubahannya luar biasa. Maka fondasi menghadapi situasi ini justru saya lebih menekankan pembangunan karakter. Karena orang sekarang, kalau istilah hari-hari ini di sosmed itu pada hedon semuanya gitu ya. Maka untuk membangun itu yang dibangun karakter. Sehingga karakter ini akan membawa pada pola hidup dan bukan gaya hidup. Ya, pola hidup itu bagaimana kita hidup ini berguna, berdampak. Ya, berarti bagi orang lain. Bagaimana kita bisa hidup itu bukan hanya kaya, tapi berguna bagi orang lain. Ngajari begini anak milenial susahnya minta ampun. Anak saya kan milenial. Papa yang keren dong Pak. Papa tuh pakai baju ini, sepatu ini, celana ini biar keren. Emang Papa nggak keren? Nggak. Itulah anak zaman sekarang saudara ya. Saya dulu itu kalau ibu saya bilang, piye le, masa ibu enak ra gitu ya. Makanannya ibu enak enggak? Enak bu gitu. Kok makan sedikit? Iya sih bu, lagi agak kenyang gitu. Anak sekarang, nak gimana masakan ibu? Nggak enak, nggak enak. Itu anak sekarang saudara ya. Terus terang A, B, B, jika iya katakan ya gitu. Nggak punya sopan santun sama sekali. Ya bagi kita sopan santun, bagi mereka munafik kan begitu kan. Beda nilai. Jadi anak saya tuh bilang, Papa tuh gak keren gitu. Sadar Pak, sadar. Saya berkata dalam hati, dia belum mengerti arti keren gitu ya. Itu bagi saya. Maka saya bawa anak saya pergi ke pedalaman. Sekali-kali saya bawa mereka pergi pelayaran jauh-jauh ke pedalaman gitu ya. Nah sampai di pedalaman anak itu melihat dengan matanya sendiri. Bagaimana saya dihargai orang-orang di pedalaman, dikenal orang-orang pedalaman gitu ya. Wah Pak, akhirnya waduh benar-benar Papa itu berarti banget bagi orang lain hidupnya. Wah kita ngobrol berhari-hari, namanya di pedalaman saudara, enggak ada internet. Jadi anak saya kan tinggal di luar negeri, kalau tak bawa liburan ke London gitu ya seneng gak seneng-seneng banget tiap hari di luar negeri. Saya bawanya ke pedalaman Mentawai, pergi ke pedalaman Jawa Tengah, waktu itu Jawa Barat, sampai ujung kulon yang sampai betul nggak ada sinyal gitu ya. Makan bareng, snorkeling bareng, cari ikan. Wah di pinggir pantai itu satu pulau, ada cuma beberapa rumah, cuma kita yang punya soalnya kayak gitu. Kita yang tinggal di situ gitu ya, sewa kapal sendiri kayak yacht gitu. Lalu kita 5-6 hari udah mau kemana diantar. Dengan seperti itu maka anak saya mulai melihat langsung bagaimana karena saya hidup berguna bagi orang lain, lalu orang lain sangat mengapresiasi. Lalu anak saya bilang begini, Pak, hidup Papa keren juga ya. Ya akhirnya, akhirnya lu bilang gue keren. Iya Pak, hidup Papa keren. Terus ya baju tetap gak keren. Ya terima kasih buat kejujurannya. Emang kalian jujur semuanya ya. Jadi ya itu namanya membangun nilai hidup. Supaya dengan demikian kita punya value, punya dampak, punya impact dengan nilai itu. Nah sebenarnya ini justru di milenial sekarang ini dibutuhkan untuk sehingga kita tuh orang yang punya hal seperti ini lebih kuat hidup. Karena persaingan lebih kuat ya. Kerja lebih susah, bisnis lebih susah. Ketika orang punya kekuatan hidup, ya pasti lebih tough. Nggak akan mudah putus asa. Yang berikutnya adalah tujuannya, supaya kalau sampai namanya bisnis kan nggak selalu baik. Mengalami masalah, mengalami goncangan, kita tuh punya hidup yang bukan hanya bisnis. Kita berarti karena melayani, kita berarti karena berguna bagi orang lain. Gagal satu aspek hidup, nggak kolaps. Saya tuh berjumpa dengan teman-teman pengusaha yang sekarang itu, waduh, bisnisnya pada hancur. Hancurnya sama saya, sama bahkan mungkin ruginya lebih banyak saya. Kalau dia ruginya 10 miliar, ya saya kan 30-40. Yang begitu yang Iva Dasyat berhenti itu kerugian kami luar biasa. Lalu membangun sistem online, melawan raksasa Lazada, Zalora dan segala macam. Habis lagi lebih banyak lagi. Buak begitu. Ya saya tetap sukacita, kadang diem, kadang senyum. Tapi saya punya teman pengusaha yang gagal habis-habisan. Waduh, senyum terus.
Kita harus senyum ya kan. Kadang diam juga dong, kadang ketawa, kadang bicara. Nah, dia senyumnya terus-terusan saudara. Wah itu udah konslet otaknya saudara. Konslet otaknya. Saya bilang sama istrinya, karena kebetulan istrinya punya sekolahan. Ya saya kuat pak, saya nggak kaya, tapi dari sekolah ini saya hidup, tapi suami saya nggak kuat gitu. Ya bu, ajak ngomong terus, jangan disalahkan, pasti kok mungkin nanti konsletnya balik normal lagi pasti bisa gitu ya. Senyum terus saudara. Ya pasti untung lo senyum terus, daripada marah terus saudara. Kan simptomnya bisa macam-macam gitu ya. Nggak kuat, kenapa? Hidupnya cuma satu, hanya bisnis aja, kebanggaannya cuma satu. Maka jangan punya satu hidup ya. Ya bisnis, ya melayani. Ya kaya, ya berguna. Karena yang satu ini mungkin nggak akan terus-terusan. Kita harus punya hidup itu punya beberapa hidup, istilahnya begitu ya, supaya kita tidak kolaps dalam satu hal. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tujuan hidup, nilai hidup, dan karakter akan menjadi kekuatan hidup yang menopang keberhasilan menjadi mulia. Menopang keberhasilan menjadi mulia. Tanpa karakter, keberhasilan menjadi kesombongan. Keberhasilan menjadi kebanggaan. Bangga boleh, tapi kalau sampai berlebihan, Tuhan marah kepada Daud yang membanggakan jumlah jemaatnya. Kan Tuhan hukum Daud. Tapi karakter akan membawa keberhasilan menjadi kemuliaan. Itu gunanya karakter. Berikutnya lagi, apa yang penting pada era-era milenial ini? Komunitas. Asal jangan komunitas yang tidak berguna tadi. Sibuk tapi nggak ada gunanya. Gaul tapi menghabiskan waktu. Sampai banjir informasi. Alkitab juga mengajarkan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Atau Mazmur berkata, haleluya, aku akan bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Kita punya jemaah, bagus. Tambahkan lingkungan, itu kelompok lebih kecil. Cell group, family altar, connect group, apalagi di sini namanya apa? Rukun. Nah, itu namanya lingkungan, ya. Orang senyum terus karena nggak punya lingkungan. Ya, kalau punya lingkungan bisa senyum, bisa diam, bisa ketawa, bisa menyanyi gitu ya. Senyum bagian dari hidup ya. Maka harus Anda punya rukun supaya dalam rukun ini ada saling berbagi, saling menguatkan. Apa gunanya rukun? Apa gunanya kelompok kecil? Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kadang sahabat itu bisa lebih berarti daripada kakak atau adik kandung. Ya, itu gunanya komunitas yang positif. Amsal 18:24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Itu gunanya rukun, ya, kelompok kecil. Apa sih gunanya kelompok kecil? Lebih detailnya lagi. Kelompok kecil membuat kita punya figur achievable. Jadi waktu saya punya komunitas para pendeta gitu ya, ada yang lebih hebat dari saya, tapi ada yang cuma sedikit lebih dari saya gitu ya. Saya bangun komunitas juga dengan para coach motivator ya, ada yang lebih hebat dari saya, ada yang sedikit lebih hebat dari saya. Nah, yang berguna itu justru yang sedikit lebih dari saya. Pencapaiannya sedikit lebih, tarifnya sedikit lebih gitu ya, terkenalnya sedikit lebih. Waktu kita ketemu, ternyata ilmunya gitu-gitu juga, saya lebih pinter gitu ya. Kita punya keyakinan bisa seperti dia. Jemaah seperti ini Anda melihat saya, mungkin loh ya, mungkin. Hebat banget ya Pak Jarod ya, wah sukses ya, keluarganya bagus. Aku bisa nggak ya kayak dia? Karena saya figur jauh, Anda hanya kagum. Tapi dalam rukun Anda ketemu orang yang cuma sedikit lebih bahagia, sedikit lebih rohani. Nah, aku bisa kayak dia. Aku bisa kayak dia, jauh lebih penting daripada mengagumi seseorang. Dalam komunitas berjamaah Anda akan kagum dengan pembicara. Apa gunanya kagum? Aku nggak bisa kayak dia. Peka banget ya sama Tuhan ya. Ini orang sakit ya. Waduh, diurapi Tuhan. Emang dia luar biasa. Aku nggak bisa kayak dia. Kagum saja. Tapi dalam kelompok kecil, Anda bukan kagum. Anda berjumpa dengan orang-orang yang sedikit lebih rohani, sedikit lebih sukses. Aku bisa kayak dia. Itu gunanya kelompok kecil. Ya, dan kita sedikit lebih. Maka temukan komunitas yang positif untuk menjadi figur dekat, untuk menjadi dorongan yang positif, untuk sebuah pengakuan realistis. Karena kelompok besar segini kadang pengakuannya berlebihan. Pak Jarod hebat sekali, pemujaan. Tapi kelompok kecil itu pengakuan yang realistis. Itu lebih penting dalam hidup ini. Kompetisi yang positif.
Maka temukan komunitas yang positif sesuai kembali lagi bidang masing-masing. Kalau belum ketemu bidangnya ya banyak komunitas, akhirnya dipilih live yang lain. Supaya akhirnya kita bisa melesat di situ. Ya, temukan komunitas yang positif pada bidangnya setelah ketemu bidangnya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersahabat dengan orang benar dan hebat untuk terinspirasi. Bergaul dengan semua orang untuk mempengaruhi, menjadikan hidup lebih berarti. Kalau hidup ini berarti, kita akan senyum kadang-kadang, ya, ketawa kadang-kadang, nggak senyum terus, ya. Senyum terus hanya orang yang merasa nggak berarti dalam hidup ini, otaknya konslet, jebret, gitu, gila dah, gitu. Kita harus bersuka cita, tapi tidak gila. Karena orang bersuka cita sehat, ya, hidup ini bahagia gitu ya, karena punya sesuatu yang di dalam. Saya duitnya banyak, bahagia. Duitnya habis, ya nggak habis banget sih gitu ya. Yang saya pegang habis, yang dipegang istri nggak habis-habis. Maka itu gunanya istri. Dulu saya jengkel sama istri, pesimis amat sih, mau usaha ini ragu-ragu, udah deh. Kalau saya akhir tahun bagi keuntungan, kamu pegang segini ya, seperempat ya, seperempatnya banyak loh. Kalau seperempat dari 4M kan banyak juga, ya. Wah, yang 3 saya usaha bangkrut, rugi. Wah, dapat untung lagi akhir tahun, kamu pegang nih untuk tahun ini nggak banyak nih, cuma 1M, kamu pegang 500 juta ya, paruh-paruh ya, gitu. Ini saya coba lagi, rugi lagi, gitu. Akhirnya sekarang saya sadar loh bahwa ternyata istri itu ada gunanya. Dan sangat berguna. Gunanya luar biasa. Kenapa? Yang saya pegang habis. Yang dia pegang berlipat ganda. Bukan karena diusahakan sih sebenarnya. Kan dia beli tanah 1 miliar gitu kan. 10 tahun lagi jadi 12 miliar gitu. Yang saya pegang 12 miliar. 10 tahun lagi habis. Tapi juga nggak salah yang dipegang habis ini, kan tanah nggak bisa dimakan, emang tiap hari mau makan tanah, ya kan? Beli tanah itu penting, beli tanah semuanya gitu, lalu kita bisa makan apa? Makan tanah. Maka kalau kita mengenal kuadran gitu ya, ini kuadran untuk konsumsi, ini untuk diproduksi, ini untuk investasi gitu. Nah, ketika menikah dengan orang yang berbeda, ternyata tanpa sadar kuadran ekonomi itu lengkap imbang sendiri. Jadi jangan menyesali orang menikah yang berbeda ya. Itu ternyata ada gunanya. Saya bilang sama istri sekarang ini, gitu ya, bukan sekarang sih, udah beberapa tahun sih. Aduh, aku tuh bersyukur banget dapat kamu. Emang kenapa? Ya kamu pegang masih ada. Ya, dia juga bersyukur dapat saya. Kamu juga bersyukur dapat kamu. Kenapa? Aku jadi punya yang gue pegang. Loh, kalau saya gak kerja kan gak bisa kasih pegangan sama dia. Makanya dia dapat pegangan dari mana kalau dari saya? Ya, sebentar tak nangis dulu, saudara. Iya, kadang-kadang ada suami yang gak mau cerita, dapatnya berapa, untungnya berapa, ruginya berapa, istri gak pernah dikasih pegangan gitu ya. Bapak harus ngasih pegangan istri, karena wanita tuh suka pegangan. Ya. Kalau pacaran pegang tangan pacarnya, kalau sudah menikah pegangan. Loh, nggak mau beli apa-apa loh, kamu mau beli apa? Nggak beli apa-apa, kenapa butuh duit? Buat pegangan. Buat pegangan gitu. Udah kasih aja pegangan gitu ya. Karena yang dia pegang itu aman. Ya, kalau emang tipe aman, ada juga yang pegang habis, ada juga istri kasih pegangan habis gitu ya, Anda pegang sendiri atau investasi sendiri. Kalau kebetulan kombinasinya kayak saya, tipe optimis, tipe berani, lalu istri tipe hati-hati, itu Tuhan rancang ya. Tapi yang pasti adalah yang penting punya karakter, apapun yang terjadi maka kita sanggup gitu ya. Kalau saya malah bersyukur sekarang ini, oh Tuhan punya rencana. Karena waktu tes kepribadian, saya punya pribadi yang menonjol banget itu 2 sebenarnya, entrepreneur sama inspiring, pelayanan. Maka begitu bisnis saya Tuhan izinkan tutup, sekarang saya habis-habisan dalam pelayanan. Jadi saya nikmati. Ya, kalau orang lain nggak menemukan diri sendiri kan begitu habis salah satu gila. Kalau orang punya hidup banyak atau menemukan keunikan, oh Tuhan izinkan ini supaya habis-habisan melayani. Dan istri saya bilang begini, udahlah nggak usah bisnis lagi, biar anak yang bisnis, nanti kita dukung. Anak sudah kerja semuanya, rumah nggak ada cicilan lagi. Kita sekarang melayani Tuhan aja, udah punya habis-habisan pelayanannya. Kan kalau masih ada anak, dulu kan saya, oh nggak pelayanan sama anak di rumah. Sekarang anak udah pergi semuanya.
Ya, ada yang anaknya masih di rumah, nanti mereka akan pergi semuanya kuliah, semuanya menikah, semuanya tinggal ujung-ujungnya berdua lagi sama makhluk satu itu. Bener loh, hidup ini ujung-ujungnya berdua lagi kan suami istri kan. Maka dipersiapkan berdua ini, bersiapkan sebagai teman, ngobrol, melayani bareng-bareng, udah bahagia lagi lah. Mau kaya apa enggak itu enggak esensi. Esensi itu relasi. Ketika ini esensinya benar, relasi dengan Tuhan, udah hidup ini kita akan sanggup hadapi. Ya, bukan sanggup lagi, menikmati. Kalau sanggup kan kayaknya berat banget ya. Berat tapi sanggup. Menikmati hidup ini. Amin. Oke, mari tunduk kepala kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami belajar firman-Mu dan di dunia, di era milenial yang perubahannya begitu banyak, kami pegang firman-Mu yang tidak berubah. Firman-Mu mengenai nilai hidup, mengenai tujuan hidup, untuk apa kami hidup, dan mengenai kehidupan yang Tuhan berikan, kekekalan dalam hidup kami pegang itu sebagai hal yang utama. Dan selebihnya adalah pernak-pernik dalam kehidupan. Dan terima kasih untuk aneka pernak-pernik kisah dan cerita yang Tuhan izinkan ada dalam sejarah hidup kami. Semuanya untuk membuat kami mengerti tentang kekekalan dan panggilan hidup. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah belajar. Haleluya.